Halo semuanya. Nah, buat kalian yang pengen banget jadi haus, huling, atau pedagang kelilingnya itu dan pastinya lolos wawancaranya, pas banget nih kalian nonton ini. Hari ini kita bakal bongkar tuntas semua rahasia buat dapetin pekerjaan itu. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling bikin semangat, duit. Testimoni ini beneran loh. Coba bayangin deh, penghasilan sebulan bisa nyaris 2 kali lipat UMR. Nah, itu dia hadiahnya, dan wawancara ini gerbangnya. Sekarang kita cari tahu cara buka gerbang itu. Dan ini bukan peluang kaleng-kaleng ya. Ada lebih dari 500 unit huling yang keliling di luar sana. Artinya, ini tuh bagian bisnis yang gede banget, terus berkembang, dan pastinya mereka selalu butuh orang-orang baru yang top. Ini dia nih peta perjalanan kita menuju sukses. Kita bakal lihat peluangnya, bongkar DNA sukses house, terus kita bedah pertanyaan-pertanyaan intinya, pertanyaan soal situasi di lapangan, dan yang paling ditunggu-tunggu, kita bakal ungkap pertanyaan jebakan yang jadi penentu segalanya. Oke, sebelum kita ngomongin pertanyaannya, kita wajib banget paham fondasi perusahaan ini. Kalau kalian ngerti ini, wah, semua jawaban kalian dijamin bakal kena sasaran. Karena ini intinya yang dicari sama pewawancara. Jadi, kata kuncinya itu QSC, kualitas, servis, dan kebersihan. Ini tuh bukan cuma slogan atau tulisan di dinding ya, tapi sistem nilai yang jadi dasar semua yang dilakuin sama tim huling. Dari cara megang produk sampai cara ngobrol sama pelanggan. Coba kita pecah satu-satu ya. Kualitas artinya cuma produk yang paling bagus yang boleh kamu kasih ke pelanggan. Servis, sapaan yang ramah, pesanan harus benar, dan pastinya cepat. Terakhir, kebersihan. Kamu sendiri dan gerobak jualanmu harus selalu kinclong. Ingat 3 hal ini, karena nanti setiap jawabanmu harus nyambung ke sini. Oke, dengan QSC sebagai bekal kita, sekarang kita masuk ke jantung wawancaranya. Ini dia nih pertanyaan-pertanyaan yang udah hampir pasti bakal keluar, plus cara jawabnya biar kamu kedengeran kayak kandidat impiannya Haus. Nah, ini dia pertanyaan pembuka paling umum. Kenapa kamu mau kerja di Haus? Kedengarannya simpel kan? Eits, jangan salah. Jawaban kamu di sini itu yang nentuin kesan pertama mereka. Kira-kira kamu bakal jawab apa? Jawaban yang paling oke itu punya 3 unsur ini. Pertama, tunjukin kalau kamu riset dulu, puji produk atau pelayanannya. Kedua, sambungin diri kamu ke nilai servis dari QAC tadi, bilang kalau kamu itu peduli banget sama kepuasan pelanggan. Terakhir, tunjukin ambisi kamu buat ikut maju bareng tim yang lagi berkembang pesat ini. Pertanyaan klasik lagi, tapi ini penting banget buat peran jualan. Apa sih kekuatan dan kelemahan terbesar kamu? Nah, jawabnya mesti pinter-pinter nih, harus strategis dan nyambung banget sama kerjaan seorang huming. Coba lihat deh di slide ini. Untuk kekuatan, fokus aja ke skill jualan. Jago ngobrol, gampang akrab sama orang, atau orang yang rapi dan terorganisir. Nah, buat kelemahan, jawab jujur tapi cerdas. Pilih kelemahan yang nggak fatal, misalnya terlalu detail, tapi langsung kasih solusinya. Ini nunjukin kalau kamu tuh sadar diri dan mau berkembang. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan situasional. Ini tuh kayak ujian prakteknya. Di sini, pewawancara pengen tahu, kamu ini cuma jago ngomong doang atau emang beneran bisa kerja di lapangan? Skenario yang pasti bakal kejadian di dunia sales, ditolak sama calon pembeli. Apa yang bakal kamu lakuin pas ada orang yang bilang, enggak makasih? Kuncinya di sini tuh mental baja dan fokus ke hubungan jangka panjang, bukan cuma jualan hari itu aja. Coba dengerin dulu alasannya, tawarkan produk lain kalau kira-kira cocok, dan kalau tetap ditolak, ya udah, bilang makasih yang sopan. Ini nunjukin kamu punya mindset penjual profesional, bukan pedagang biasa. Nah, ini benar-benar tes sejauh mana kamu pegang prinsip kualitas dan servis dari QSC. Ada pelanggan yang komplain soal produk. Gimana cara kamu atasinnya? Jawabannya ada di 4 langkah simple ini. Dengerin baik-baik sambil nunjukin empati. Cari tahu sumber masalahnya apa, jelasin solusinya, dan kasih pilihan terbaik. Terakhir, pastiin lagi kalau mereka udah puas. Kerennya, cara ini bisa ngubah yang tadinya komplain jadi pelanggan setia. Siap-siap ya, kita sekarang sampai di bagian paling krusial dari wawancara ini. Ujian terbesarnya itu bukan satu pertanyaan khusus, tapi penilaian soal cara berpikir kamu. Nah, ini yang sering dianggap jebakan. Dan ini dia rahasianya. Langsung dari buku panduan internal mereka. Aturan nomor 1, jualan jangan pasif. Ingat-ingat kalimat ini ya, ini bukan sekedar aturan, ini filosofi mereka. Sebenarnya seluruh wawancara itu dirancang buat ngetes satu hal. Kamu punya semangat ini apa enggak?
Coba lihat bedanya di sini. Yang kiri itu tipe pasif, nunggu bola, nungguin pelanggan datang. Yang kanan, nah itu dia, the house way. Jemput bola, aktif banget, nyapa semua yang lewat, nawarin. Yang house, silahkan kak. Pewawancara tuh nyari orang yang ada di kolom kanan. Jadi pastiin semua jawaban kamu nunjukin energi itu. Jadi, ngerti kan sekarang? Jebakannya itu bukan pertanyaan spesifik yang mereka lempar, tapi sikap yang kamu tunjukin dari awal sampai akhir wawancara. Kamu proaktif nggak? Kamu punya jiwa jualan yang beneran atau nggak? Itu yang lagi mereka nilai. Oke, sebagai penutup, ada satu pesan terakhir yang bakal ngerangkung semuanya. Coba deh, anggap ini sebagai penjualan pertama kamu. Anggap aja wawancara ini sebagai sales speech pertama kamu, dan produk yang lagi kamu jual, ya diri kamu sendiri. Jadi, ini bukan ujian, tapi kesempatan buat nunjukin nilai kamu dan kenapa kamu adalah orang yang paling pas buat pekerjaan ini. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya sekarang tinggal satu. Kamu siap buat close the deal? Terapin semua tips ini, tunjukin semangat, jualan jangan pasif itu, dan dapetin pekerjaannya. Semoga berhasil ya!